Masih bersama juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, lalu ada Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 dari fraksi PKS, dan Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Saya ke Pak Joko. Pak Joko tadi sudah mendengarkan paparan dari Kementerian Perhubungan dan juga dari PKS, dari anggota DPR. Saya ingin mendengarkan dari Anda, Pak Joko, apakah kemudian ini cukup apa yang dilakukan atau harusnya ada tambahan untuk memperaman kita semua di tengah mobilitas yang tinggi akhir tahun? Ya, ini pengumuman pemerintah terkadang bisa menyebabkan perubahan pola perjalanan. Oke. Ya. Jadi survei itu kan menunjukkan akan terjadi puncak itu tanggal 24. Namun sebenarnya ini pun sudah berjalan. Jadi minggu lalu kami mencoba menyusuri jalan tol dari Semarang ke Sudah meningkat ya, Pak? Jakarta. Sudah meningkat, bahkan Oke. antrian terjadi di pintu masuk rest area. Oke. Ya. Itu macet padat, Terjadi Pak? macet dan bahkan mencari lokasi parkir juga susah itu. Oke. Ya, dari arah timur ke barat maupun barat ke timur itu sama. Itu pekan lalu, Pak, ya? Pekan lalu. Jadi sebenarnya ini serba susah juga kalau nggak diumumkan jumlahnya, mereka tidak tahu, tapi di sisi lain kan pemerintah wajib mengumumkan lah hasil surveinya seperti apa. Namun ini memang jadi masyarakat daripada saya buat tanggal 24 nanti puncak, saya bergerak sekarang. Itu yang terjadi. Nah artinya sekarang pun saya pikir sudah harus melakukan pengawasan di rest area. Ya. Selain itu juga di terminal penumpang. Nah, terminal penumpang ini juga saya kira karena kan pada saat mudik lalu kan PO Bus kan tidak boleh bergerak. Iya. Dampaknya angkutan plat hitamnya meningkat. Nah ini jadi persoalan juga ketika angkutan plat hitam meningkat tidak bisa melakukan pengawasan. Angkutan plat hitam maksudnya ini angkutan umum yang menggunakan plat hitam atau mobil pribadi, Pak? Angkutan umum plat hitam. Oh, ada ya? Banyak sekali itu. Kami sudah Jadi itu disewakan begitu ya? disewakan dan setiap hari juga sudah cukup banyak itu. Kami Oke. sudah laporkan itu cukup tinggi juga, ditambah pada saat ketika PO tidak beroperasi itu menambah jumlahnya. Meskipun tarifnya 2 kali lipat itu nggak masalah oleh mereka karena nah ini masalahnya pengawasannya. Yang orang sering bilang travel itu, Pak, ya? Ya katanya travel, tapi sebenarnya itu angkutannya. Ya, sebenarnya bukan travel gelap lah dalam tanda kutip gitu ya. Betul, itu cukup banyak juga itu ke Jawa Tengah dan Iya, Jawa iya. Barat ya. Artinya mobilitas itu sudah terjadi masif dan penularan bisa jadi ada di depan mata. Ya kalau seandainya ya seperti saat mudik kemarin PO Bus tidak boleh operasi itu meningkat. Ya, tapi dengan adanya PO Bus boleh operasi seperti ini saya kira itu salah satu cara untuk mengurangi penggunaan angkutan plat hitam. Tapi tentunya kan ya pengawasan dalam hal ini tadi tes antigen saya pikir perlu juga diberikan gratis lah untuk penumpang terminal itu. Ya, pokoknya kalau suruh bayar nanti dia beralih lagi ke angkutan plat hitam. Nah, karena itu menarik juga angkutan plat hitam ini. Ini sedang dilakukan antisipasi oleh kementerian juga ada kebijakan berikutnya. Nah, berikutnya nanti daerah tujuan wisata. Nah, ini juga penting ya. Selain juga kita bicara mereka kerumunan di sana meskipun sudah ada pembatasan 75%, namun ini juga harus melihat bukan hanya kerumunan tapi tingkat kecelakaan. Nanti biasanya ini sudah mulai nih bis-bis pariwisata ini keselamatannya juga mengkhawatirkan juga ya. Jadi selain kita bicara kesehatan juga keselamatan pariwisata itu. Oke. Nah, kalau tadi masalah di bandara, di stasiun itu sebenarnya tinggal pengaturannya jatuh di sana, keseharian pun petugas sudah banyak, tinggal sekarang mungkin ditambah petugas saja karena sudah itu bandara tertentu aja. Saya tadi berangkat dari Semarang ya tidak begitu ramai, tapi kalau saya kira di Soekarno Hatta, kemudian Yogyakarta International Airport, kemudian di Juanda saya kira cukup banyak ya, tapi Ya, itu karena menunggu karantina ya. Tapi itu permasalahan, kita sepakat bahwa itu adalah permasalahan karena ada banyak juga kerumunan di sana. Saya ke Mbak Dita. Mbak Dita, tadi sudah disampaikan paparannya oleh Pak Joko, juga tadi pengalamannya juga oleh Bu Mufida di bandara-bandara tertentu seperti Soekarno Hatta yang membuka penerbangan internasional, ada kerumunan di sana. Dan juga tadi kalau seandainya angkutan umum ya aman karena ada antigen dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan travel gelap tanda kutip ya? Menggunakan plat hitam, nggak ada yang bisa mengecek. Ya, plat hitam itu apalagi tadi yang seperti disampaikan Pak Joko, ini memang sebenarnya secara hukum memang ilegal ya. Ya.
gitu, plat hitam gitu. Plat hitam digunakan untuk angkutan umum itu sudah melanggar hukum sebenarnya. Artinya ya bisa langsung dilakukan tindakan dan itu akan dilakukan tindakannya oleh pihak kepolisian. Di mudik tahun ini dan juga Nataru tahun lalu pun sudah kami berlakukan hal yang seperti itu, Mas Aiman. Meskipun memang harus diakui ya, banyak yang kemudian secara diam-diam ya namanya Pasti. travel gelap ya, dengan gelap-gelap ya, dengan diam-diam gitu beroperasi. Tapi sebenarnya itu ilegal. Dan kami dengan pihak kepolisian bahkan di Lebaran tahun ini menangkap ratusan unit ya kendaraan yang digunakan untuk travel gelap. Itu penumpangnya diturunkan di tempat situ atau gimana itu? Diminta untuk melanjutkan perjalanan dan lain sebagainya gimana, Mbak Dita? Ya, memang terpaksa dipulangkan. Oh, dikembalikan berarti? Dikembalikan, karena ditangkap juga biasanya belum jauh-jauh dari lokasi keberangkatan ya. Itu jadi dipulangkan. Nah, ini juga sebenarnya disuruh menjadi putar balik ya pembelajaran. berarti ya? Pada tahun mudik tahun ini dan Nataru tahun lalu ya ada pemutarbalikan. Ya, itu sebenarnya bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat di saat libur seperti misalnya Nataru nanti, ya janganlah sekali-sekali gitu menggunakan travel gelap seperti itu karena yang satu jelas melanggar hukum, yang kedua pasti tidak akan menjamin keselamatan juga bagi para penumpangnya. Jadi mengapa kemudian bis-bis juga boleh bergerak? Salah satunya juga kami melihat bahwa mungkin kalau bis yang ada di bawah PO yang resmi itu akan melakukan protokol itu sesuai ketentuan gitu. Apalagi kita bisa langsung berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemiliknya kan. Tapi kalau travel gelap memang harus diakui itu sulit sekali untuk dikendalikan sehingga harus tegas untuk bisa kemudian ditindak gitu. Termasuk karantina di tempat-tempat, saya nggak tahu apakah ini juga kemudian Kementerian Perhubungan ikut mengatasi hal ini karena berada di wilayah bandara. Kalau di karantina tentu bukan Kementerian Perhubungan ya, tapi di bandara ini jadi ada penumpukan dan penumpukan itu artinya kerumunan. Iya betul, memang begini Mas, sebenarnya mungkin banyak juga yang sudah melihat ada beberapa video viral ya belakangan ini. Sebenarnya puncaknya memang kemarin di hari Sabtu, ada beberapa hal ya, beberapa isu yang memang kaitannya dengan tempat karantina. Tetapi yang jelas, bandara ini memang tidak terhindarkan, akan menjadi tempat untuk orang menunggu untuk ditempatkan karantina. Sangat tergantung pada kondisi karantinanya ya. Kalau memang sedang lancar, tentu tidak akan ada isu di bandara itu. Karena di bandara sebenarnya begitu datang, ada beberapa hal yang harus dilakukan yang kaitannya dengan keimigrasian, ya, cek visa dan sebagainya. Kemudian kaitannya dengan kesehatan, dilakukan tes PCR, kemudian diperiksa dokumen-dokumen kesehatan, dan setelah itu bea cukai. Sebenarnya secara proses ini yang ada di bandara bisa diselesaikan relatif antara 2 sampai 3-4 jam. Ya, yang tadi saya sampaikan. Tetapi memang ada proses lanjutan menunggu karantina. Nah, ini kami sekarang ini terus berkoordinasi, Mas Aiman, dengan tentunya Satgas Penanganan COVID, dengan pihak-pihak Kemenkes, ya, yang memang punya otoritas terkait dengan karantina, bagaimana mempercepat proses ini. Kita sedang mereview juga agar ada beberapa hal yang kemudian bisa kita persingkat gitu loh. Ya, ada sistem-sistem yang bisa dibenahi agar tidak terjadi lagi antrian-antrian. Nah, kaitannya dengan jaga jarak, ya itu memang menjadi satu pekerjaan rumah ini buat kami di Otoritas Bandara bekerja sama dengan Angkasa Pura II ya, karena kasusnya banyak terjadi di Suta, di Soekarno-Hatta. Hari ini, Mas, kami untuk para pendatang atau yang datang dari penerbangan internasional, ya kita bantu dengan ya ada makanan kecil gitu ya, kita ingatkan jaga jarak gitu. Karena memang harus menunggu apa boleh buat. Jadi itu yang kita lakukan, setidaknya membuat mereka lebih nyaman, begitu. Baik, Bu Kurniasih, itu ada viral misalnya harus berjam-jam di situ makan mie instan misalnya naik beberapa kali lipat karena di bandara memang mahal semua ya, silakan. Ya, Mas Aiman, saya boleh nambah dulu. Boleh silakan. Nanti saya akan ke Mbak Dita. Baik. Saya berikan kesempatan ke Bu Kurniasih dulu, nanti silakan Mbak Dita. Ya. Jadi yang di viral itu bukan hanya viral ya, karena saya juga mengalami mengawal keluarga saya ya, baru pulang sebagai pelajar. Pelajar? Dari mana itu Bu? Dari satu negara lah, saya nggak perlu sebut. Dan memang ya, jadi itu memang dikirimkan langsung live gitu ya, live ini tante gitu ya, seperti ini situasinya. Emang itu kerumunan yang tidak terkendali gitu. Dan waktu kita sidak ke sana juga, kunjungan ke sana memang. Jadi antara turun dari pesawat kan langsung PCR ya, langsung PCR, di situ sudah terjadi antrian dan tempat kursinya sudah tidak memadai. Memang ini harus dilakukan beberapa opsi, misalnya
ada perluasan tempat misalnya ya untuk menunggu antrian PCR. Karena kan juga kita harus memperhatikan tenaga kesehatan dan tenaga medis ini kan juga mungkin keterbatasannya juga ada kan untuk bisa melakukan tes PCR. Ditambahkan orangnya, juga ditambah perluasan untuk tempat menunggunya. Dan juga kan jeda antara penerbangan satu dengan penerbangan yang lain mungkin tidak bisa diatur kan, pesawatnya nggak mungkin disuruh muter-muter di atas kan Mas gitu. Nah jadi ini yang penumpukannya di bawah dan itu kemudian menjadi concern, menjadi kepedulian dari Anda. Ya, oke baik. Silakan terakhir Mbak Dita. Iya, ada beberapa hal ya. Terima kasih Bu Mufidah masukannya. Ya kita terus berupaya ya. Kita berupaya sama-sama membenahi. Betul Bu. Ya kita pasti ingin yang terbaik ya buat para penumpang, apalagi yang barusan penerbangan internasional itu. Jadi memang terus kita lakukan seperti tadi disampaikan masukannya oleh Bu Mufidah. Jadi kita perluas wilayah atau lokasinya sehingga ketika terjadi kedatangan itu tidaknya jaga jaraknya bisa kita terapkan gitu ya. Kemudian juga tadi soal yang menuju karantina, ini juga saya mengulang apa yang kemudian jadi himbauan dari Satgas Bandara ya, bahwa karantina ini kan sebenarnya diberikan secara gratis itu untuk penumpang internasional warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria gitu ya. Pegawai migran, ASN yang sedang diberi tugas, dan juga pelajar-pelajar yang kembali setelah beasiswa gitu. Jadi di luar itu sebenarnya memang harusnya kan menggunakan biaya sendiri. Nah ini kadang-kadang memang di bandara ini terjadi kasus-kasus di mana orang-orang yang tidak berhak dengan karantina gratis itu menuntut haknya. Dan berkeras tidak mau keluar dari bandara. Betul Mas. Berkeras tidak mau keluar dari bandara dan itu menimbulkan masalah baru gitu. Tetapi saya melihat ini Satgas Bandara sudah sangat tegas dan saat ini bisa dikatakan kasus itu sudah tidak ada. Harapannya juga bisa menjadi lebih baik ke depan. Gitu Mas. Baik. Mudah-mudahan ini akan semakin baik karena ada hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan tapi dipaksakan seperti liburan mau karantina gratisan. Tapi apakah benar seperti itu di lapangan seperti itu atau tidak nanti kita akan cek juga. Tapi itu yang kemudian terjadi dan disampaikan oleh Bu Adita tadi, Mbak Adita, bahwa sekarang sudah tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan seperti itu yang faktanya di lapangan. Terima kasih Mbak Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, juga Ibu Kurniasih Mufidayati dari anggota Komisi 9 fraksi PKS dan Pak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia MTI. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat. Bapak dan Ibu maksud saya, sehat selalu.